dengan aku, Sevia Dia Pratiwi dengan NIM 21962470 dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Amikom Yogyakarta. Di video kali ini kita akan kembali dengan topik pembahasan yang cukup menarik dan seiring dengan kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira apa yang akan kita bahas hari ini? Seperti yang kita ketahui, sosial media kini sudah menjadi konsumsi oleh masyarakat untuk mencari informasi, memberi informasi, hingga menjadi sarana untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dalam penggunaan media sosial, kita harus memberikan batasan dalam akses informasi kepada orang lain yang bersifat pribadi. Seperti contohnya email, nomor HP, nomor rekening, alamat tempat tinggal kita, karena hal tersebut dapat menyebabkan penyalahgunaan data diri kita untuk pengiriman paket yang tidak kita pesan, penipuan, pinjaman online. Hal tersebut tentu saja tidak akan terjadi apabila kita bijak dalam penggunaan sosial media. Selain itu juga kita harus menjaga data diri seseorang baik yang kita kenal maupun tidak kenal. Apalagi hal tersebut menyangkut data diri yang bersifat privasi. Apabila ada seseorang yang meminta data diri orang yang kita kenal ataupun tidak kenal, hendaklah kita meminta izin dan bekerja sama dengan orang tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman informasi. Hingga saat ini masih banyak orang-orang yang menyepelekan mengenai perihal penyebaran data informasi diri seseorang, terutama ketika kita menyebarkan nomor HP seseorang. Banyak sekali pengalaman-pengalaman dari teman-teman saya yang nomor HP-nya disebarkan tanpa izin oleh temannya sendiri. Justru hal tersebut yang membuat geram kita, karena masih banyak orang yang tidak tahu bagaimana sikap yang harus dilakukan ketika bersosial media. Apakah sikap tersebut membuat rugi orang lain atau tidak? Maka dari itulah kita harus menyadari bahwa bersosial media itu mempunyai sikap dan privasinya masing-masing. Selain itu juga, sebagai pengguna media sosial yang bijak, ketika kita akan menerima dan memberikan informasi, kita harus mempertimbangkan apakah berita tersebut benar adanya atau hanya sebuah berita burung. Karena ketika kita menyebarkan berita yang belum ada kejelasannya, itu bisa menjadikan kita menyebarkan sebuah berita hoax. Maka dari itulah kita harus berhati-hati ketika kita menerima informasi. Jangan sesekali menelan mentah-mentah informasi yang kita dapat. Kita dapat mencegahnya dengan menganalisa dari manakah sumber informasi tersebut kita dapatkan, apakah sumber tersebut kredibel dan dapat terpercaya. Jika tidak dapat terpercaya, maka jangan sesekali kalian meng-share berita yang belum tahu kebenarannya. Selain dengan mengecek dari mana sumber berita tersebut berasal, kita juga harus berhati-hati dengan judul pemberitaan yang bersifat provokasi. Banyak sekali media-media yang melebih-lebihkan berita tersebut, padahal pada kenyataannya berita tersebut hanyalah berita biasa. Selain itu juga kita harus mengecek keaslian dari foto dan video yang ada dalam berita tersebut, karena masih banyak sekali media-media yang menggunakan foto dan video lama untuk dimasukkan di sebuah berita yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan oleh masyarakat. Yang tidak kalah penting, kita sebagai pengguna sosial media yang bijak, jangan mudah percaya kepada suatu pemberitaan tanpa melihat fakta-fakta yang ada. Hingga saat ini, masih banyak sekali masyarakat Indonesia yang sangat mudah terpengaruh dengan pemberitaan-pemberitaan yang ada, tanpa mengecek dari mana sumber berita tersebut dan apakah benar pemberitaan tersebut. Maka dari itulah, sebagai pengguna media sosial, kita harus memperbanyak literatur agar kita terjauh dari pemberitaan hoax. Maka dari itulah kita sebagai pengguna sosial media, kita harus berhati-hati dan menjadi seseorang yang bijak memanfaatkan teknologi yang telah tersedia saat ini. Sampai sini saja pembahasan kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan menjadikan diri kita lebih bijak dalam menggunakan sosial media. Saya Sevia, sekian, terima kasih, dadah.